Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-9, dengan judul Teknik Prasasti. Langsung ke dalam alurnya. Kebenarannya adalah, pada saat Lin Ming berpikir untuk menyerah pada mengejar jalan menjadi seorang guru prasasti. Itu karena ia sangat diinginkan untuk berlatih seni bela diri, dan langkah-langkah untuk menjadi seorang guru prasasti sangatlah sulit. Orang harus bekerja sendiri, dan mampu memahami buku tebal dan komprehensif dalam waktu singkat, itu juga sangat serius dalam hal konsumsi spiritual. Lin Ming tidak memiliki energi untuk mengejar jalan bela diri dan prasasti pada saat yang sama. Tapi sekarang semuanya telah berubah, dan itu karena dia butuh uang. 0. Untuk transformasi tubuh, tidak ada obat yang bagus, hanya ada yang lebih baik. Apa yang dia gunakan saat ini hanyalah barang anggaran. Ada obat di dunia yang mampu meningkatkan tingkat kultivasi secara langsung, dan bahkan untuk membantu menembus kemacetan. Untuk obat jenis ini, harganya tentu saja mahal. Tidak hanya itu, tetapi senjata, baju besi, keterampilan bela diri, semua itu membutuhkan uang. Untuk Lin Ming, 1000 tael emas yang dia menangkan hanya sedikit sekali. Itu tidak cukup untuk membantunya masuk ke dalam periode kondensasi puls. Jika ia ingin menghasilkan uang, maka ia harus menjadi master prasasti. Lin Ming segera memutuskan untuk menyewa kamar, dan mulai memadukan kenangan yang tersisa dari fragmen jiwa. Ingatan ini terdiri dari sebagian besar fragmen jiwa kecil itu, dan ada juga yang sangat tidak jelas dan sulit dimengerti. Untuk Lin Ming, perpaduan ini memakan waktu beberapa jam. Lin Xiaodong ditinggalkan sendiri oleh Li Ming untuk berjalan-jalan di sekitar perdagangan. Sulit membayangkan bahwa temannya datang jauh-jauh untuk menanamkan secara tak terduga. Dedikasi ini adalah sesuatu yang setidaknya harus dikagumi dan didukung. Dia benar-benar adalah nutrisi bela diri. Sore hari, Lin Ming akhirnya membuka matanya. Meskipun dia memiliki sakit kepala yang pecah, senyum iblis membelah wajahnya, matanya cerah dan lebar dengan warna kegirangan yang liar. Teknik prasasti yang berasal dari alam para dewa luar biasa dan sangat mendalam. Itu bukan sesuatu yang pesawat bawah tanah bahkan berani berharap untuk membandingkan. Teknik prasasti yang ditemukan di dalam fragmen jiwa itu luar biasa menakjubkan. Mereka bisa meningkatkan tingkat peralatan, mereka juga bisa meningkatkan kekuatan obat-obatan. Seseorang juga dapat mengukir tubuhnya sendiri untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Ini adalah jumlah dari ribuan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai dimensi alam para dewa. Dan itu hanya sebagian kecil. Sesuatu yang lebih rendah mungkin memiliki beberapa teknik yang serupa tetapi kebanyakan tanpa keraguan hilang dalam perjalanan waktu karena penghancuran sekte kuno atau alasan lain seperti itu. Sky Spill Continents terukir teknik prasasti hanya dapat meningkatkan tingkat peralatan, selain itu, bahkan hanya dapat dilakukan dengan jumlah yang sangat sedikit. Untuk membandingkan ini dengan teknik alam para dewa, benar-benar membandingkan surga dan bumi. Lin Ming mengangkat dirinya untuk berdiri. Tiba-tiba gelombang mual menyapunya. Sejumlah besar informasi muncul di dalam relung pikirannya. Itu adalah rasa sakit yang datang dengan kebajikan tertentu. Dia menghabiskan 3 jam untuk menyatu dengan jiwa, dan baru berhasil menyerap setengah dari informasi sejauh ini. Namun dalam pikirannya dia sudah memiliki rencana yang jelas. Pertama dia akan membeli bahan dan mulai dari landasan untuk berlatih. Secara khusus ia akan fokus pada peningkatan kemanjuran obat-obatan dan obat-obatan majemuk lainnya, serta metode ukiran tubuh. Lin Ming sangat gembira dengan kemungkinan tak terbatas. Harus diketahui ada pil, obat-obatan, dan herbal tertentu di dunia ini yang sangat langka dan berharga. Bahkan jika Anda memiliki sejumlah uang,
Anda masih belum dapat membeli obat seperti ini. Jika prasasti ukiran untuk obat diterapkan, maka kekuatan satu obat yang sangat langka bisa menjadi dua. Konsep konyol macam apa itu? Adapun prasasti ukiran tubuh, tidak perlu mengatakan apa-apa tentang meningkatkan kecepatan latihan. Itu sama dengan meningkatkan satu memiliki kelas bakat. Itu benar-benar teknik penentangan surga. Namun memikirkan bahan berharga yang harus dia beli, Lin Ming tersenyum terpaksa ketika mengingat peristiwa baru-baru ini. Dia telah berhasil memperoleh lebih dari 800 tael emas, dia harus membelanjakannya dengan bijaksana. Jus Sky Windgrass, peringkat 3 darah binatang sepi, berekor cicadas berekor panjang, udang terikat es, Ling Ming membeli bahan-bahan ini dalam hiruk-pikuk. Dia hanya dapat menemukan beberapa yang cocok dengan yang ada di pikirannya. Mungkin sebagian besar bahan yang dia ingat berasal dari alam para dewa. Jika demikian, bahkan di Sky Spill Continent apalagi Sky Fortune Kingdom, mungkin saja bahan-bahan ini tidak ada. Apakah untuk lebih baik atau lebih buruk, Lin Ming sudah semua di atas prasasti. Dia membeli beberapa kertas simbol dan kembali berlatih teknik prasasti. Ini benar-benar bidang pembakar uang. Dia harus berhasil mengukir prasasti-prasasti ini dan menjual beberapa. Kalau tidak, dia tidak akan punya dana lanjutan lagi. Seperti Lin Ming menghitung, Lin Xiaodong tiba kembali dari pekan raya perdagangan. Matanya melebar saat melihat tumpukan material di depan Lin Main. Kamu gila, apa yang telah kamu lakukan? Lin Ming tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya menjawab dengan jujur, saya sedang mempelajari teknik prasasti ukiran. Studi apa? Lin Xiaodong bertanya dengan bisikan saat matanya melebar ke ukuran telur. Dia tidak berani mempercayai telinganya hampir. Mempelajari teknik prasasti ukiran. Lin Ming menjawab lagi. Kau sedang mempelajari teknik penulisan engraving. Saudara sial. Saudaraku sendiri kamu berubah menjadi idiot pagi ini. Dengan kurang dari 1000 tael emas Anda ingin mempelajari teknik prasasti. Dan di mana kamu akan mendapatkan seorang guru? Petik 2. Saya membeli buku langka dan berharga. Lin Ming menunjuk ke meja. Mata Lin Xiaodong melotot lagi saat dia membaca huruf tebal. Teknik prasasti, memulai jalan menuju prasasti. Lin Ming telah membeli buku terutama untuk memahami teknik prasasti Sky Spill Continents dan membedakannya dengan yang dia peroleh dari fragmen jiwa. Ketika Lin Xiaodong melihat teknik inskripsi, tiruan, ini, memulai jalan menuju tulisan, dia hampir memuntahkan darah. Dia terdiam. Dia segera mulai menyesal membual tentang kehebatan master prasasti di depan Lin Ming. Penyesalan itu memilukan hati. Dia berbalik ke materi lagi dan Lin Xiaodong merasa hatinya memilukan lagi. Meskipun dia tidak ingin tahu, dia masih berpaling untuk melihat Lin Ming dan bertanya, ini, berapa yang kamu habiskan untuk bahan-bahan ini? Lin Ming menjawab dengan tak berdaya, sekitar 70 tael emas. Lin Xiaodong menghela nafas. 70 tael emas yang bisa dia terima, tetapi nada suaranya mengindikasikan Lin Ming belum selesai. Kata-kata berikut hampir membuatnya jatuh pingsan karena putus asa. Aku masih punya 70 tunjangan. Pada titik ini, dunia Lin Xiaodong menjadi hitam, dan dia menyelinap ke lantai. Tuan muda dan tampan ini. Ini adalah kertas lambang prasasti yang sangat bagus. Ini adalah produk dari guru Bai Hong yang terkenal. Jika kamu menggunakannya di harta karun, kekuatan dan prestise pasti meningkat minimal 20%. Petik 2. Di ruang transaksi perdagangan, seorang pria yang mengenakan pakaian formal tersenyum ketika dia memperkenalkan barang-barang itu kepada beberapa junior keluarga aristokratis. Setelah prasasti itu dibuat, itu ditempatkan pada kertas simbol dan dapat digunakan. Seseorang hanya harus mengucapkan perintah untuk menandai peralatan yang diinginkan. Itu sangat nyaman.
Aula transaksi ini bukan tempat di mana orang bisa berjalan santai, itu membutuhkan pengakuan 50 tael emas. Untuk seniman bela diri rata-rata, ini bukan angka kecil. Itu sudah cukup bagi mereka untuk membeli obat herbal selama setengah bulan. Lin Ming telah membayar biaya dan masuk. Pada saat ini, seluruh kekayaannya adalah total 75 tael emas. Dia memasuki ruang transaksi dengan hati-hati dan dengan sangat hati-hati. Jika dia secara tidak sengaja memukul dan botol atau pot, bahkan jika dia menjual tubuhnya kepada seorang wanita bangsawan tua, dia tidak akan mampu membelinya. Lin Ming ingin melihat bagaimana master prasasti menghasilkan uang, tapi ini adalah lantai di mana produk prasasti dijual sehingga ia hanya bisa menghabiskan uang untuk datang ke sini. Ini Master Bai Hongs bekerja. Seorang ningrat muda bertanya sambil melangkah maju. Dia jelas tertarik oleh terkenalnya karya tuan ini. Apakah Anda punya bukti, petugas? Tuan muda, kami punya bukti bahwa bahkan Master Bai Hong sendiri akan menyetujui. Bersikaplah tenang tuan muda, bahwa barang-barang di aula perdagangan ini memiliki providensi mereka diketahui. Jika tidak, maka kami akan mengganti harga 10 kali lipat. Petik 2. Berapa banyak emas? 1.500 tael emas. Jika Anda memiliki kartu VIP, kami juga dapat menawarkan diskon 10%. Aku pikir itu. Bangsawan muda merenungkan ini sejenak. Bahkan jika dia jelas kaya, 1.500 tael emas bukan angka kecil. Mendengar harga ini, meskipun Lin Ming sudah siap, dia masih kaget. 1.500 tael emas. Ini hanyalah koin emas yang turun dari langit. Tapi, karena dia belajar teknik menulis sendiri, maka akan sulit untuk mendapatkan untung lebih awal. Berpikir hujan emas ini, Lin Ming menjadi bersemangat. Dia sudah penuh dengan ketidaksabaran untuk mempelajari teknik prasasti. Episode ke-10, dengan judul Wanita Surgawi Berkumpul di Tanah Suci. Langsung ke dalam alurnya. Meskipun Lin Ming menyatu dengan kenangan fragmen jiwa, dia tidak bisa membuat terang kesulitan prasasti. Untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan untuk mengisi kekosongan, ia harus melatih koordinasi jiwa dan raga untuk sepenuhnya mengintegrasikan ingatan jiwa di dalam tubuhnya. Bahan untuk prasasti sama dengan emas yang diperolehnya dengan susah payah. Dia tidak bisa menyia-nyiakan satu pun dari mereka. Pada saat ini, Lin Ming tidak berani menggunakan salah satu bahan berharga, bukannya dia mengumpulkan esensi sejati dalam tubuhnya untuk berlatih. Dia mengedarkan energi di tubuhnya, dan setiap kali tampaknya menyelaraskan dengan ingatan dari fragmen jiwa, dia mengukir perasaan itu ke dalam pikirannya. Ini adalah proses perpajakan yang sangat melelahkan dalam hal spiritual, tetapi dalam pikiran Lin Ming dia bisa melihat puluhan ribu halaman dengan membalik satu persatu, lagi dan lagi, ketika jiwa dan tubuhnya berangsur-angsur menyesuaikan diri dan gerakannya menjadi lebih lancar. Kekuatan jiwa yang dibutuhkan sangat menuntut. Sesekali, Lin Ming akan beristirahat sebentar, dan dalam prosesnya dia akan membaca secara manual yang mengejutkan seperti tiruan, teknik prasasti, bagaimana memulai jalan menuju prasasti, dan dia akan merasa santai. Meskipun secara manual itu tidak dapat menawarkan apapun yang tidak ia ketahui dari fragmen jiwa, itu membuatnya memiliki pemahaman yang lebih solid dan konkret dari teknik prasasti ukiran Sky Spill Kontinen. Pada akhir hari latihan penuh, Lin Ming menutup teknik prasasti, cara memulai pada jalan menuju inskripsi, manual. Dalam manual itu tidak ada deskripsi tunggal apapun yang menyerupai Skywomb Silk. The Skywomb Silk adalah prioritas utama untuk Lin Ming. Dia telah melihat banyak materi di pameran dagang, tetapi belum melihat ini, meskipun dia telah menemukan jejak informasi yang bagus. The Sky Fortune Kingdom memang memiliki Skywombs, tetapi mereka umumnya digunakan untuk membuat string kecapi.
Lin Ming tidak bisa benar-benar yakin bahwa dua hal ini adalah satu dan sama. Karena perbedaan kualitas tanah dan budidaya, bahan yang diidentifikasi di alam para dewa mungkin tidak harus sama meskipun mereka berbagi nama yang sama. The Sky Womb Silk di Realm of the Gods bisa benar-benar berbeda dari yang ada di Sky Spill Continent. Lin Ming diidentifikasi bukan dengan nama, tetapi dengan faktor-faktor lain seperti penampilan dan bau. Jika ini cocok maka kemungkinan besar itu hal yang sama. Tapi dalam pikiran Lin Ming, ia hanya memiliki ingatan dari alam cacing sutra dewa, dan karena dia belum melihat versi Sky Spill Continent, dia tidak dapat memastikan bahwa mereka identik. Lin Ming berpikir sangat hati-hati tentang di mana ia bisa menemukan Sky Womb Silk, dan akhirnya menyimpulkan bahwa ia mungkin dapat menemukan beberapa di Seven Mendalam Martial House. Mayoritas seniman bela diri dapat menggunakan pedang, kadang-kadang pedang, atau busur, dan sebagainya, tetapi sering-sering ada yang menggunakan senjata yang sangat langka dan berharga. Misalnya, kecapi. The Seven Mendalam Martial House. Nama Seven Mendalam alami berasal dari Seven Mendalam lembah. Tapi nama Seven Valleys Mendalam juga berasal dari faksi 7 orang, yang masing-masing menggunakan berbagai senjata. Salah satunya adalah perempuan, dan senjatanya kebetulan adalah kecapi. Oleh karena itu, kecapi juga merupakan warisan dari Seven Valleys Mendalam, dan telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Karena ini, itu adalah departemen yang didirikan di Seven Mendalam Martial House. Tetapi kesulitan sitar terlalu banyak untuk dihitung. Bakat yang dibutuhkan sangat tinggi, tetapi pengguna juga harus memiliki temperamen yang tenang dan agung. Karena persyaratan ini, Departemen Seven Martial House yang mendalam ini selalu sepi dibandingkan dengan departemen yang lebih populer. Sebagian besar, setidaknya 99% dari mereka yang datang untuk mempelajari kecapi adalah wanita yang datang untuk mengolah karakter dan keterampilan instrumen mereka, dan tidak tertarik pada pembunuhan berdarah maupun minat dalam mempelajari seni bela diri yang ekstrim. Lin Ming segera berangkat. Tujuannya adalah Balai Kuliah Umum Wilayah Sitar di mana mereka secara terbuka mengajar. Setiap tahun, 7 mendalam martial house yang didirikan di Sky Fortune Kingdom memilih talenta tingkat atas untuk memasuki Seven Mendalam Lembah. Atas permintaan keluarga kerajaan, Seven Martial House yang mendalam juga memberikan izin khusus kepada non-siswa untuk memasuki ruang publik di mana mereka dapat menghadiri ceramah. Namun, untuk memasuki ruang kuliah umum, diperlukan kartu pas khusus. Kalau tidak semua orang dan ibu dan ayah dan anjing peliharaan mereka akan datang. Jadi ruang kuliah umum tahan air terhadap siapapun kecuali mereka yang memiliki izin. The Seven Mendalam Martial House telah menetapkan aturan untuk masuk. Seseorang harus setidaknya tahap ketiga dari transformasi tubuh, bagian dari aristokrasi, atau siswa dari Seven Martial Mendalam Rumah atau Sky Fortune Martial House. Yang lain tidak memiliki hak istimewa untuk memasuki ruang kuliah umum. Ceramahnya benar-benar populer dan diminati tinggi, tetapi konten sebenarnya masih disediakan untuk murid inti. Kartu lulus yang Lin Ming miliki saat ini dipinjam dari Lin Xiaodong. Keluarga Lin sangat besar setelah semua, dan banyak junior dan senior yang dibudidayakan jalan martial secara alami di Seven Mendalam Martial House. Dengan koneksi Lin Xiaodong, mendapatkan kartu lulus tidak terlalu sulit. Sebagai Lin Ming pertama pergi mengunjungi Lin Xiaodong, yang berteriak, "Saudara, saudaraku, saudaraku sendiri, apakah Anda akhirnya sembuh dari kebodohan Anda?" Petik 2. Lin Xiaodong benar-benar mengagumi kerja keras dan ketekunan saudaranya terhadap prasasti. Di dalam hatinya, dia selalu percaya bahwa bro besar ini akan mencapai batas tertinggi dari seniman bela diri dan menjadi legenda, dikenal di seluruh negeri.
Tetapi teknik prasasti ukiran adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya melalui keyakinan seseorang. Tidak peduli betapa didorongnya Anda perlu bakat bawaan. Jika itu benar-benar mungkin untuk menjadi master prasasti dengan melemparkan sekitar 800 tael emas untuk membeli beberapa bahan dan salinan manual yang benar-benar teduh ini, teknik prasasti, memulai jalan menuju prasasti, maka para ahli prasasti akan merangkak di sekitar seperti semut. Di mata Lin Xiaodong, untuk Lin Ming untuk mempelajari prasasti hanyalah mimpi pipa. Tidak hanya dia akan kehilangan semua uangnya dan menjadi pengemis, tetapi dia juga akan membuang waktu yang berharga. Tapi Lin Xiaodong adalah saudara sejati bagi Lin Ming. Itu tidak mungkin untuk membujuknya, jadi Lin Xiaodong hanya bisa dengan tidak berdaya meminjamkan Lin Ming pascard ketika dia mempertimbangkan pilihannya. Dia memutuskan dia akan menemukan waktu yang menguntungkan dan membawa Lin Ming ke ruang medis dan mencari dokter terkenal. Apalagi yang bisa salah dengan Lin Ming tetapi otaknya telah kacau dan jiwanya terganggu. Kemudian, Lin Ming tiba di 7 mendalam Martial House Zider Departemen Public Lecture Hall. Itu adalah bangunan anggun yang tingginya 3 lantai. Area kuliahnya luas. Namun, Lin Ming yang malang dan kadang-kadang berkulit tebal tidak tahu bahwa ruang kuliah umum sidang 1 dari 7 perguruan besar yang mendalam setara dengan toilet wanita. Itu adalah tanah suci yang benar di mana semua pria secara tegas dilarang. Alasannya adalah bahwa siswa-siswa dari Departemen Singgungan pada dasarnya adalah semua wanita. Para wanita yang ingin belajar Dao dari Sitar cenderung berasal dari keluarga aristokrat. Dalam seluruh hidup mereka secara bertahap dipengaruhi oleh melodi musik yang manis, dan dengan demikian penampilan mereka juga tak terbandingkan tinggi. Mereka termasuk spesimen paling cantik dari kaum wanita. Hasil dari ini adalah bahwa banyak hati para tuan muda aristokrat yang terganggu dan tergoda dengan pikiran cabul, dan bermimpi bahwa mereka akan merayu salah satu dari 2 wanita cantik ini. Para tuan muda ini mengandalkan status mereka untuk mendapatkan pascard dan dengan demikian sering mengunjungi Departemen Sitar untuk memata-matai gadis-gadis dengan niat mereka yang gelap dan terus terang kotor. Mereka tidak datang untuk kuliah, melainkan memusatkan perhatian mereka pada kurva siswa perempuan, terutama mereka dengan paha indah dan peti bulat. Bahkan setelah ceramah selesai, mereka akan mengikuti mereka dan makan di dekat mereka, dan mendesak mereka saat para wanita pergi berbelanja. Akhirnya para cantik dari Departemen Sitar mencapai batas kesabaran mereka. Mereka datang ke sini untuk belajar Dao dari Sitar, dan mereka perlu menjaga hati yang tenang dan pikiran damai, yang tidak mungkin dengan semua anjing cabul menggedor mereka. Perlahan-lahan Departemen Sitar mulai mencegah orang-orang masuk, terutama para holigan pria bermata murahan, dan langsung melemparkannya keluar, tanpa henti dan tanpa belas kasihan. Lin Ming memasuki ruang ceramah Departemen Sitar, tetapi waktu kuliah belum dimulai, dan beberapa siswa perempuan diam-diam di dalam, bertukar bicara dan keterampilan sitar satu sama lain. Di tengah, seorang gadis sedang memainkan lagu baru. Itu adalah nada lincah dan segar yang dipenuhi dengan keanggunan sebagai catatan mengalir keluar. Itu adalah nada menggoda yang melekat dalam pikiran seseorang. Lin Ming mendekat untuk memandang sebentar. Tali di kecapi itu tidak Skywom Silk, seperti yang telah diantisipasi. Bagaimanapun, Skywom Silk adalah barang mahal dan langka. Tali-tali itu juga sangat garang dan ulet. Seseorang yang kultivasinya terlalu rendah bisa dengan mudah terluka mencoba bermain di Skywom Silk. Bunga-bunga muda dan rapuh dari Departemen Sitar tidak akan memiliki cara untuk menggunakan tali kuat semacam itu. Gadis yang memainkan kecapi itu terlalu berdedikasi pada keahliannya untuk memperhatikan Lin Ming, tetapi 2 siswa perempuan lainnya yang mendengarkan secara alami memperhatikan kehadiran seorang pria. Mereka merajut alis dan mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara.
Setiap periode waktu lainnya akan selalu ada beberapa pria dengan niat jahat yang melayang seperti lalat. Mereka akan menunggu giliran mereka dan sambil berpura-pura menjadi penggemar kecapi, mereka akan datang lebih dekat, hanya untuk melihat peti siswa perempuan. Orang-orang semacam ini membuat para siswa perempuan merasa jijik. Para siswa perempuan yang belajar Dao dari Sitar cenderung berkulit kurus, dan tidak ingin kehilangan muka atas berdebat melawan beberapa binatang kotor atas apakah barang-barang mereka dilirik. Begitu banyak penyimpangan seksual akan intens dan bahkan mungkin polisi merasa dengan tangan atau kaki mereka. Itu tidak sampai sekelompok sister bersatu di bawah bimbingan elder senior sister bahwa semua orang cabul itu diperlihatkan pintu. Meski begitu, masih ada bajingan dan bajingan yang benar-benar tidak tahu malu dan berkulit tebal, yang bahkan setelah dibuang, akan merangkak kembali dengan alasan bahwa mereka adalah murid sejati Dao of the Sitar, dan bahwa mereka ingin mempelajari ini, Dao of the Zither, bersama dengan siswa perempuan lainnya, dan bahwa mereka pasti tidak menghibur pikiran kotor. Tapi mereka tanpa keraguan, siswa tak tahu malu yang hanya tuan dari Dao of Depravity. Karena itu, kakak senior penatua juga menjadi sama kejamnya. Dan pada hari kedua, dia menyiapkan tanda yang berani di atas pintu masuk yang tertulis, pria dan anjing, jangan masuk. Masalahnya menjadi semakin serius, dan akhirnya ditangani melalui intervensi anggota tingkat tinggi di dalam departemen. Oleh karena itu, pria dilarang dari balai ceramah Departemen Sitar. Pengecualian adalah bahwa siswa laki-laki yang masuk masih bisa masuk, tetapi di bawah kondisi mutlak bahwa kehadiran mereka ditentukan oleh siswa perempuan Departemen Syair. Setiap orang yang memiliki sedikit niat jahat akan langsung diusir dan memiliki semua hak istimewa selamanya dicabut. Dengan demikian, seiring waktu, sekarang ruang ceramah Departemen Singgasana tidak lagi melihat bayang-bayang manusia. Lin Ming secara alami tidak tahu sejarah kotor dari Departemen Sitar dan perang dengan semua orang cabul di mana-mana. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan instrumen tunggal yang menggunakan Skywom Silk, dan mulai berjalan di satu sisi aula menuju koleksi buku, berharap mungkin ada sesuatu di sini yang terkait dengan apa yang ia cari. Saat dia pergi, beberapa siswa selesai bermain, dan mereka melihat ke arah Lin Ming yang berdiri di dekat rak buku. Mereka berkata dengan berbisik, orang ini tidak terlihat seperti dia mempelajari kecapi. Aku pikir aku melihat bajingan kecil bermata licik yang melihat tangan Xiao Xian beberapa saat yang lalu. Anehnya dia tidak terlihat setua itu. Dia terlihat berusia sekitar 15-16 tahun. Petik 2. Ini adalah rumput rumah kami di sini. Seorang pria berusia 16 tahun seharusnya sudah menikah. Seseorang di usiaku mungkin sudah menjadi ibu. Gadis yang berbicara itu hanyalah gadis kecil berusia 17 tahun. Di Sky Fortune City, anak usia 18 tahun umumnya akan menikah saat itu. Di pedesaan yang lebih pedesaan, mereka bahkan akan menikah 1 atau 2 tahun sebelumnya. Jadi seorang pria yang sudah menikah berusia 16 tahun tidak terlalu langka. Apapun, itu tidak di bawah kendali kami. Elder senior sister akan datang ke kuliah segera. Jika orang ini memiliki pikiran kotor, dia akan segera memintanya pergi. Petik 2. Lin Ming belum mendengar diskusi gadis-gadis muda ini, kalau tidak, dia akan dibiarkan tak bisa berkata-kata. Dia memang melihat tangan Xiao Xian, tetapi itu hanya karena dia mencoba untuk memastikan materi dari string. Dia terus mencari informasi tentang Skywom Silk. Untungnya, ruang ceramah Departemen Sitar sangat besar, dan bahkan satu sisi ini memiliki area yang bagus yang disisihkan untuk koleksi buku, yang masing-masing memiliki berbagai pengetahuan musik dan sejarah. Lin Ming tentu saja tidak tertarik dengan musik apapun, dia mencari dan akhirnya menemukan apa yang dia cari. Itu adalah manual bernama Sky Zither List. Petik 2.
Sky Zider List adalah sebuah ensiklopedia tentang berbagai macam instrumen kuno yang mencakup asal-usul, pengguna, pabrikan, material, dan pengetahuan rahasia lainnya yang semuanya dijelaskan secara mendetail. Tentu saja dalam bahan langka ini juga termasuk Skywom Silk. Lin Ming tak terbandingkan bersemangat, dan dia mulai membaca dengan semangat. Sky Zider List memperkenalkan properti dan metode pengumpulan Skywork Silk. Satu-satunya kesalahan sejauh ini adalah tidak ada gambar yang tersedia dari Skywom Silk, tetapi Lin Ming dapat secara kasar menentukan bahwa ini adalah Skywom Silk yang dia cari. Lin Ming hanya polos dan sungguh-sungguh membaca, dan tidak menyadari sama sekali bahwa jumlah siswa perempuan di ruang kuliah mulai merayap. Mereka di sisi lain tidak melihatnya di sudut sendiri. Dalam kelompok kecantikan surgawi ini, kehadiran seorang pria lajang dalam pakaian kotornya benar-benar polos seperti siang hari. Untungnya, Lin Ming tidak melihat sekeliling, karena semua perhatian hatinya terfokus pada buku. Meskipun para siswa perempuan mengira itu palsu, mereka tidak memiliki bukti yang dapat mereka gunakan untuk mengusirnya. 2. Awalnya, ceramah akan berjalan dengan lancar, tetapi ada elder senior sister yang legendaris, yang mempertahankan prasangka besar terhadap keseluruhan jenis manusia. Dalam lingkaran sosial para tuan muda aristokratis, nama penatua senior sister adalah seperti petir yang bergema di telinga mereka dan menyebabkan hati mereka memanas karena marah. Tanda di mana tidak ada manusia atau anjing akan masuk, ditulis adalah penghinaan bagi mereka semua, dan menyebabkan mereka merasakan kesedihan karena kehilangan begitu banyak peluang dengan para wanita, barang-barang berharga. Mereka mengutuknya untuk tetap perawan tua seumur hidupnya. Kenyataannya, kakak senior elder adalah seorang wanita cantik yang cantik. Dia berusia sekitar 20 tahun, dan memiliki wajah oval yang sempurna, perawakannya milik bangsawan, paha panjang dan ramping dan kaki yang naik ke langit. Sangat disayangkan bahwa kakak senior penatua tidak pernah menunjukkan minat pada pria, dan mudah marah dengan temperamen yang pendek. Setiap pria yang berani menatap kecantikannya yang megah akan dikirimi tendangan cepat dan menentukan di antara kedua kaki mereka. Setelah kakak senior elder tiba, dia langsung menemukan Lin Ming. Alisnya yang tebal langsung berkerut, dan dia membaringkan sitarnya dan tiba di depannya. Dia mengetuk jari-jarinya 3 kali di mejanya dan bertanya, "Bagaimana Anda masuk?" Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.